Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah Sejarah dan Hikmah Arsitektur 1, kita akan membicarakan tentang topik arsitektur dan peradaban. Nah, sebelum kita mulai, saya harus menambahkan dulu. Tadi kan saya sudah jelaskan di grup ya tentang penugasan pekan ini, yaitu catatan real time dari materi yang saya sampaikan ini. Tapi perlu saya tambahkan, kalian perlu browsing ke artikel ini, Masjid Nusantara dan Peradaban Ilmu, untuk kalian rangkum bersama-sama dengan catatan real time. Jadi setelah catatan real time juga ada rangkuman dari artikel Masjid Nusantara dan Peradaban Ilmu ini, lalu kalian kumpulkan di Telegram, masing-masing kalian kumpulkan lewat Japri, jangan di grup. Itu. Jadi ada tambahan penugasan untuk pekan ini, dan ini adalah materi pengkayaan dari topik arsitektur dan peradaban. Oke, kita mulai. Kalau dengar kata peradaban, kalian pasti ingat semester lalu itu saya pernah menjelaskan tentang hubungan antara kata peradaban dengan kata adab. Jadi sebenarnya kalau di dalam bahasa kita itu peradaban itu sangat erat dengan kata dasarnya yaitu kata adab. Tetapi karena ada pergeseran pemaknaan, yang kita pahami dari peradaban itu sekedar misalnya kita dengar peradaban Mesir atau peradaban Eropa gitu ya, yang kita ingat itu sekedar hasil-hasil fisik dari peradaban. Misalnya ada kalau di Mesir tuh ada piramida, atau kalau di Roma itu ada Colosseum misalnya ya. Kalau di Cina ada The Forbidden City. Jadi kita secara tidak sadar itu menganggap bahwa bangunan-bangunan fisik itu adalah tanda bahwa satu peradaban itu maju. Sebaliknya kalau tidak ada peninggalan-peninggalan fisik yang besar atau yang megah atau yang gigantis, itu dianggap peradaban suatu masyarakat itu tidak cukup berkembang. Nah, inilah kekeliruan pemahaman yang perlu kita luruskan. Jadi kalau menurut Ibnu Khaldun, sebenarnya tanda wujudnya peradaban itu adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di satu wilayah atau satu masyarakat. Hanya jika ilmu pengetahuan itu berkembang, maka peradaban itu wujud di situ. Jadi walaupun di satu wilayah itu istilahnya dia misalnya punya kekayaan alam yang besar atau punya manusia yang banyak gitu ya, tapi kalau ilmu pengetahuan di situ tidak berkembang, mereka akan cenderung dieksploitasi oleh peradaban lain, atau dia akan cenderung merasa inferior terhadap peradaban-peradaban yang dia anggap lebih maju secara ilmu pengetahuan. Dan sepertinya sudah sunatullah bahwa orang yang merasa peradabannya itu lebih rendah itu akan mengikuti kelompok-kelompok masyarakat yang peradabannya dianggap lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa ada siklus gitu, bahwa hari-hari sulit akan melahirkan orang-orang hebat akan membuat kemakmuran dan kemewahan, lalu kemakmuran dan kemewahan ini akan melahirkan orang-orang lemah, dan orang-orang lemah akan kembali membuat hari-hari menjadi sulit. Nah, ini secara tidak langsung bisa kita lihat sebagai sebuah kurva gitu ya, bahwa di hari-hari yang sulit itu sebenarnya orang-orang hebat yang lahir di hari-hari yang sulit itu dia akan bergerak ke puncak peradaban dan membuat kemakmuran. Nah, tapi ketika kemakmuran dan kemewahan itu sudah dicapai,
Di situ akan terjadi pergeseran masyarakat, sehingga orang-orang akan cenderung lebih lemah karena dia terbiasa dalam kemudahan, dan karena dia terbiasa dalam kemudahan itu akhirnya orang-orang ini akan membuat hari-hari menjadi sulit. Dengan kata lain, peradaban itu akan kembali decline atau kembali turun dari puncak kurvanya itu. Bahkan kalau menurut Ibnu Khaldun itu ketika satu peradaban itu sudah sampai pada titik di mana dia seperti misalnya kayak bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan di dalam seni dan keindahan dan kemewahan gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah tanda bahwa peradaban itu sebentar lagi akan decline atau akan menurun dari puncaknya. Jadi tadi kalau kita lihat apakah bangunan-bangunan itu menggambarkan kemajuan peradaban, itu bisa dimaknai dua. Bisa dimaknai hasil kemajuan peradaban, bisa juga dimaknai itu jadi tanda bahwa peradaban itu tidak lama lagi akan decline atau akan menurun dari puncaknya. Nah, semester lalu juga sudah saya jelaskan tentang adab. Jadi kenapa sih kita di dalam bahasa Indonesia itu ada kata adab, dan kata adab ini erat kaitannya dengan kata peradaban. Adab itu ada tiga pengertian yang paling mendasar. Yang pertama adalah adab sebagai ilmu. Jadi adab sebagai ilmu ini adalah adab itu adalah ilmu yang mencegah orang yang memilikinya dari terjerumus ke dalam berbagai bentuk kesalahan. Kita tahu sendiri kalau di dalam bahasa Indonesia orang yang tidak tahu adab itu kan kita kenal dengan kata biadab ya. Biadab itu dari bahasa Dari bahasa Persia kayaknya. Dari bahasa Persia. Artinya ya tidak tahu adab atau tidak tahu diri. Nah, yang kedua adalah pengenalan dan pengakuan. Pengenalan dan pengakuan apa? Adab itu adalah pengenalan dan pengakuan atas tempat, kedudukan, keadaan yang tepat dan benar di dalam kehidupan. Jadi kalau kita itu adalah manusia beradab, maka kita tahu menempatkan Tuhan dalam posisi yang sebenarnya, bukan Tuhan kita jadikan kita anggap sebagai makhluk juga, atau makhluk kita angkat sebagai Tuhan misalnya. Kita juga tahu menempatkan orang berilmu atau ulama pada posisinya, bukan menyamaratakan orang berilmu dengan kita sendiri yang masih fakir ilmu, misalnya seperti itu. Kita sebagai anak tahu menempatkan orang tua kita, menghormati, menyayangi orang tua kita, tidak memperlakukan seenaknya sendiri, misalnya seperti itu. Lalu terhadap alam juga seperti itu. Kita mampu mengenal dan mengakui tempat alam itu tempat alam di dalam sebagai makhluk, sesama makhluk ciptaan Tuhan itu seperti apa posisinya. Apakah kita eksploitasi ataukah kita rawat, kita gunakan seperlunya, tapi kita pelihara, atau kita eksploitasi sampai alam itu habis misalnya. Nah, itu disinilah adab itu jauh lebih besar daripada sekedar tata krama atau etika sosial. Jadi dia adalah pengenalan dan pengakuan terhadap tempat segala sesuatu yang ada di yang wujud di dunia ini. Selanjutnya yang ketiga, adab itu adalah tindakan. Nah, tindakan apa? Adab itu adalah tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran. Untuk apa? Untuk supaya orang yang bertindak itu memperoleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang baik bagi pikiran dan jiwanya. Jadi misalnya makan tuh aja ada adabnya, adab makan misalnya ya, atau adab tidur, atau adab berbicara misalnya, atau adab berinteraksi. Nah, semua itu tuh bukan sekedar tindakan-tindakan kecil yang random, tindakan-tindakan kecil yang random yang tidak ada maknanya atau tidak berkaitan satu sama lain.
Tapi tindakan-tindakan itu, walaupun kelihatannya kecil, walaupun sering kita remehkan, semua itu adalah tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran kita. Karena kalau kita terbiasa menghargai hal-hal kecil itu, maka kita juga akan mengenal dan mengakui hal-hal yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada hal-hal yang kita anggap kecil dan sederhana itu. Lagi pula tidak semua hal yang sepertinya kecil, sepele itu sebenarnya benar-benar kecil dan sepele di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya apa dengan peradaban? Jadi sebenarnya kalau dari kata peradaban itu sebenarnya adalah satu keadaan yang terbentuk oleh orang-orang atau masyarakat yang beradab gitu ya. Tapi karena terjadi pergeseran pemaknaan, jadinya kita tidak lagi menghubungkan kata peradaban dengan ilmu dan adab itu tadi. Kita lebih melihat peradaban itu lebih sekedar kemajuan teknologi atau lebih sekedar apa ya, kayak kekayaan ekonomi misalnya atau kemajuan politik seperti itu, hal-hal yang sebenarnya ada yang jauh lebih mendasar daripada hal-hal itu. Nah, ini kaitannya adab tadi dengan ilmu. Aku kata Ibnul Mubarak, aku belajar adab selama 30 tahun, lalu belajar ilmu selama 20 tahun. Sungguh yang 20 tahun belajar ilmu itu tidak ada gunanya tanpa yang 30 tahun belajar adab. Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, tapi kalau kita tidak bisa menempatkan ilmu itu pada tempatnya, maka kita akan bisa terjerumus pada berbuat kerusakan dengan ilmu yang kita punya itu bahkan. Itu karena kita tidak bisa menempatkan ilmu itu pada tempatnya. Nah, itulah kemampuan menempatkan ilmu pada tempatnya itu adalah bagian dari adab. Makanya kita kenal adab sebelum ilmu. Tapi adab itu pun sendiri itu ada ilmunya. Sampai sini semoga paham ya. Nah, lalu di sejarah dan hikmah arsitektur ini bagaimana? Nah, arsitektur itu kalau kita lihat hanya sebatas fisik, arsitektur bangunan, misalnya bangunan atau permukiman atau apa, ya hasil-hasil fisik lah dari peradaban. Kalau kita melihatnya hasil-hasil fisik dari peradaban, maka arsitektur itu posisinya hanya pada artefak atau bagian terbawah dari peradaban. Artefak itu hasil-hasil fisik dari peradaban. Tapi kita harus melihat arsitektur tidak hanya di tataran artefak, tapi lebih tinggi lagi pada sociofak dan pada mentifak. Itu yang mempengaruhi arsitektur. Jadi paling atas itu ada mental fact atau sikap mental, yang paling lebih bawahnya lagi sikap mental masyarakat itu akan melahirkan sociofak atau aspek-aspek non-fisik dari peradaban. Nah, yang pada tingkatan paling bawah itu adalah mentifak. Itu adalah artefak. Artefak ini adalah bentuk-bentuk atau hasil-hasil fisik dari peradaban. Nah, kita mempelajari arsitektur itu bukan sekedar pada tataran bawah, tapi kita akan belajar di sini di sejarah dan hikmah arsitektur mulai dari artefaknya seperti apa, naik ke sociofaknya seperti apa, masyarakat yang menghasilkan itu seperti apa, sampai ke mental fact-nya seperti apa. Jadi ada 3 tingkatan itu yang membuat kita ketika kita belajar arsitektur itu kita tidak bisa melepaskan diri dari ilmu dan adab yang ada di masyarakat pada setiap peradaban yang akan kita pelajari, mulai dari peradaban barat, peradaban timur, sampai peradaban muslim. Dan di situ kita akan lihat pada tingkatan mentifak-nya seperti apa, tingkatan sociofak-nya seperti apa, dan mentifak dan sociofak itu akan melahirkan artefak yang seperti apa. Nah, di sini juga dijelaskan pangkal kejayaan sebuah peradaban itu terletak pada sikap masyarakat. Nah, sikap masyarakat ini adalah sociofact yang berasal dari mental fact-nya, mentalnya terhadap ilmu dan penghayatannya terhadap budaya ilmu. Perkara ilmu itu adalah perkara yang paling asas, paling dasar, yang mendasari kekuatan dari perkara-perkara yang lain. Jadi perkara ekonomi, politik, sosial, budaya itu penting, tapi semuanya itu dilandasi oleh perkara ilmunya.
Jadi kita lihat masyarakat yang ilmu, misalnya contohnya yang paling buruk ya, ilmu yang berkembang itu ilmu sihir misalnya. Ilmu yang berkembang adalah ilmu sihir. Nah, kita akan lihat nanti produk-produk ekonomi, politik, sosialnya juga mungkin akan dipengaruhi dari perkembangan ilmu sihir di masyarakat itu. Misalnya ketika ada lawan politik akan cenderung menggunakan kemampuan atau ilmu sihirnya itu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Juga misalnya ekonominya, praktek kecurangan dagang apa segala macam mungkin akan dipengaruhi dari perkembangan ilmu sihir yang mereka punya gitu ya. Itu contoh paling ekstrim lah dari betapa perkara ilmu ini mempengaruhi perkara-perkara lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dan tadi sudah dijelaskan, maju dan mundurnya sebuah peradaban itu berkaitan dengan maju dan mundurnya ilmu pengetahuan. Dan di mata kuliah kita, sejarah dan hikmah arsitektur, itu konsep budaya ilmu di masing-masing peradaban, peradaban barat, peradaban timur, peradaban muslim, itu kita gali dan kita kupas secara hormat dan kritis, benar dan adil. Nah, adil ini adalah keadaan di mana kita mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau memang ada kelebihan, kita akan sebut kelebihannya. Kalau ada kekurangan, kita akan sebut kekurangannya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau kita lihat sejarah itu dibentuk sebenarnya oleh ide-ide. Jadi, apa sih yang bisa mengakibatkan perubahan sejarah secara revolusioner gitu ya. Misalnya kalau secara umum kan sejarah itu bergerak kelihatannya tidak bergerak tapi dia berubah. Kelihatannya bergerak pelan tapi pada satu saat dia berubah secara drastis gitu ya. Nah, ini dibentuk oleh ide-ide. Idea shape the course of history, itu kata John Keynes. Tapi kita lihat dulu idenya yang seperti apa yang membentuk sejarah. Apakah selalu ide itu ide yang benar atau ide yang baik, atau bisa jadi ide-ide itu ada yang mengarahkan kepada kehancuran. Nah, ini kalau kita lihat dalam satu ringkasan gitu ya, sejarah dunia itu seperti ini, mulai dari 2500 sebelum Masehi sampai kita di 2020-an. Ini kita akan melihat kalau kita kan di sejarah hikmah arsitektur 1 kita akan berhenti pada revolusi industri ini ya. Ini revolusi industri. Nanti setelah ini akan masuk ke sejarah dan hikmah arsitektur 2. Nah, mulai dari 2500 sebelum Masehi ini sebenarnya kalau kalian ingat video yang saya sudah share di grup Telegram itu tentang perkembangan peradaban mulai dari awal sampai tahun 2000-an ya. Itu kita akan lihat peradaban-peradaban tua itu misalnya Mesopotamia, India, Mesir, juga di Cina, itu adalah peradaban-peradaban tertua di dunia. Nah, lanjut lagi tuh ada Yunani kuno yang dia berkembang atau mencapai puncaknya itu antara 1000 Masehi sampai 500 Masehi. Juga ada Cina, kalau Cina awalnya Taoisme, terus berkembang menjadi Konfusianisme. Lalu ada India. Nah, di tahun sebelum Masehi ini, yang berkembang itu setidaknya menurut sejarah mainstream ya, itu adalah kosmosentris. Kosmosentris ini maksudnya, kosmosentris ini alam adalah pusat segala sesuatu. Jadi misalnya manusia itu tunduk kepada alam gitu ya. Manusia itu tunduk kepada alam. Makanya yang berkembang adalah mitos. Mitos-mitos bahwa misalnya pernah dengar ceritanya siapa ya? Dewa Yunani itu, Dewa Yunani yang anaknya mencuri kereta kuda dan tongkat mataharinya. Saya lupa tuh namanya siapa ya, dewanya itu. Nanti mungkin ketika belajar Yunani itu akan saya ulang ya. Itu dia ketika melewati benua Afrika itu dia bilang keretanya dan tongkat mataharinya itu oleng atau jatuh gitu sehingga membakar sebagian besar benua Afrika gitu. Makanya
kita lihat sekarang di benua Afrika itu benuanya tandus dan orangnya berkulit hitam. Nah, itu kan kelihatan bahwa di situ ada pandangan alam dari orang Eropa di masa lalu melihat orang Afrika gitu. Jadi dari mitos itu pun kita akan bisa melihat mentifactnya dan sosiofactnya dari suatu peradaban. Bagaimana sih dia melihat bangsa lain, bagaimana dia melihat manusia-manusia lain gitu, bagaimana dia melihat kultur yang lain, bagaimana dia melihat agama, misalnya itu bisa terlihat dari mitos-mitos yang mereka punyai. Nah, selanjutnya pada saat pada antara Masehi sampai 1500 Masehi itu mereka kenal dengan, kalau di Eropa itu dikenal dengan Dark Ages. Kenapa mereka sebut Dark Ages? Dark Ages itu adalah satu masa yang penuh dengan trauma kalau di dalam peradaban Barat. Karena di situ terjadi banyak penekanan dari tokoh-tokoh agama yang berkembang pada waktu itu di Eropa yang menekan para ilmuwan, sehingga di Eropa pada masa itu dianggap masa kegelapan. Bahkan ada peristiwa yang kita kenal dengan inkuisisi. Kalau kalian browsing di internet itu, inquisition itu adalah peristiwa penyiksaan, menghukum para ilmuwan yang dianggap menyalahi doktrin agama. Nah, itu alat-alat penyiksaannya bisa kalian browsing sendiri, itu inquisition. Inquisition itu seperti apa. Jadi alat-alat penyiksaannya pun sangat advance gitu. Ada yang ya ngeri lah, kalau saya share di sini juga agak mengerikan, makanya saya tidak share gambarnya. Nah, inquisition ini menyebabkan banyak trauma masyarakat Barat terhadap agama, yang sebenarnya trauma mereka itu terhadap agama yang waktu itu berkembang di lokal mereka. Tetapi ketika mereka overgeneralisasi, mereka akhirnya menganggap semua agama itu adalah buruk, semua agama sama buruknya dengan agama yang menindas mereka di masa Dark Ages itu tadi. Nah, di bagian lain dunia itu sebenarnya justru ada peradaban yang juga sedang tumbuh, justru karena ada agama Islam yang terjadinya tuh kebalikannya dari Dark Ages di Eropa. Justru agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama yang justru membangkitkan peradaban, membangkitkan ilmu pengetahuan, dan menjadi cahaya untuk juga, termasuk untuk juga bangsa-bangsa Eropa. Dan itu tidak hanya ilmuwan Muslim yang berbicara seperti itu, bahkan banyak ilmuwan Eropa pun yang mempelajari sejarah, ilmuwan Barat yang mempelajari sejarah, itu mau tidak mau mereka juga mengakui kontribusi dari peradaban Islam untuk mengembalikan peradaban Eropa dari Dark Ages-nya tadi, dari zaman kegelapannya tadi. Nah, tetapi ketika mereka mengambil kemajuan-kemajuan dari peradaban Islam, itu unsur ketuhanannya mereka buang, karena mereka terlanjur trauma terhadap agama yang berkembang di masa Dark Ages itu tadi, di mana agamanya sangat kalau mereka bilang itu agama adalah candu, itu menurut Karl Marx. Terus ada lagi Lord Acton itu bilang power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Karena di sana itu institusi keagamaannya dianggap perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan institusi agama itu dianggap selalu benar, padahal pada intinya mereka sebenarnya melakukan banyak kekeliruan gitu. Dan mereka sering memutuskan segala sesuatu itu tidak berdasarkan agama, tetapi berdasarkan keinginan mereka sendiri. Nah, itu yang membuat trauma dari peradaban Barat terhadap agama. Dan ini mereka overgeneralisasikan, begitu mendalamnya trauma mereka itu sampai sekarang. Kenapa mereka banyak yang menjadi ateis? Itu karena mereka, yaitu tadi, mereka punya pengalaman lokal yang
tidak mengenakan, traumatik terhadap agama, dan itu berkembang menjadi paham yang meniadakan Tuhan sama sekali gitu. Nah, selanjutnya ada Renaissance di Eropa, lalu ada revolusi Perancis dan revolusi industri. Nah, yang tadi pusatnya agama ketika zaman pencerahan itu ketika mereka justru menghilangkan Tuhan dari apa ya? Dari pandangan alam mereka, itu yang terjadi adalah mereka menjadi masyarakat yang menitikberatkan pada manusia itu sendiri. Jadi ketika Renaissance itu kan mereka balik ke pemahaman filsafat-filsafat Yunani kuno. Nah, ada satu filsuf atau lebih tepatnya sofis di kalangan Yunani kuno atau Yunani klasik itu yang namanya Protagoras. Nah, Protagoras ini salah satu pernyataannya yang terkenal adalah man is the measure of all things. Man is the measure of all things. Nah, Renaissance ini menolak zaman pertengahan ini, masa pertengahan, dan dia kembali ke masa Yunani kuno yang mereka anggap sebagai sebagai the cradle of Western civilization atau buayannya atau tempat lahirnya Western civilization. Jadi mereka tidak sadar terpengaruh oleh peradaban Islam, tetapi mereka menolak itu, menolak unsur ketuhanan, dan mereka mengklaim bahwa kemajuan yang mereka peroleh di masa Renaissance itu semata-mata karena mereka kembali ke ilmu pengetahuan yang berkembang di masa Yunani kuno. Makanya mereka sangat sangat mengagung-agungkan yang disebut oleh Protagoras tadi, man is the measure of all things. Artinya apa? Individu dari human being itulah pusat kebenaran. Bukan Tuhan, bukan hukum, bukan moral, bukan nilai moral yang menjadi ultimate source of value atau sumber nilai kebaikan di dunia ini. Tapi kembali kepada individunya masing-masing. Nah, paham ini itu dikenal kemudian dengan istilah antropocentris atau manusia itu menjadi pusat. Manusia menjadi pusat. Pusat apa? Pusat dunia. Ya, itu tadi dari pernyataan man is the measure of all things. Nah, inilah yang melahirkan paham humanisme. Kalau kita dengar humanisme kayaknya bagus ya, karena humanity itu kan kemanusiaan. Tapi ketika sudah ada isme di belakangnya, itu sudah ada muatan pandangan hidup sebenarnya. Bagaimana masyarakat itu memandang manusia. Nah, humanisme itu adalah paham yang mengikut tadi man is the measure of all things. Dan humanisme ini melahirkan baik kapitalisme maupun baik kapitalisme maupun sosialisme. Dua-duanya itu sebenarnya sama-sama lahir dari humanisme. Yang perlu kita ingat adalah kalau ada isme itu berarti sudah ada paham atau pandangan hidup. Dia sudah ada doktrin tertentu yang masuk di dalam kata itu. Misalnya individualisme, materialisme, chauvinisme, xenofobia, kolonialisme misalnya. Itu semua adalah paham yang paham-paham itu melandasi cara berpikir dan cara bertindak. Kenapa sih orang itu melakukan kolonialisasi di satu wilayah yang lain? Kolonialisasi itu bukan sekedar masuk ke satu wilayah terus membuka wilayah gitu ya, atau sama-sama memakmurkan wilayah yang dia duduki gitu ya. Tapi kolonialisme itu mengeruk wilayah yang didudukinya itu. Kayak yang kita juga belajar dari sejarah kan, kolonialisme itu seperti apa. Nah, itu berasal dari pandangan hidup masyarakat yang seperti apa. Itu. Nah, selanjutnya, ketika mulai Renaissance itu berarti kan ada tadi pusatnya sudah ke manusia. Dan
Mereka melihat pergerakan sejarah itu dari awal yang menurut mereka masih kosmosentris, lalu teosentris, lalu antroposentris, lalu ada pemisahan atau sekularisasi gitu ya, antara sekularisasi itu intinya adalah sekulum. Sekulum itu ke di sini kinian. Yang terpenting adalah yang sekarang di dunia dan di sini dan sekarang gitu, di sini kinian, ke di sini kinian. Yang nanti itu di akhirat itu nggak penting atau mungkin nggak ada gitu. Itulah sekularisasi, asal katanya dari sekulum. Nah, menurut mereka peradaban ini seperti manusia yang awalnya masih bayi, yang masih takut, terus berkembang menjadi manusia dewasa yang dia tidak memerlukan sesuatu di luar dirinya gitu. Jadi mereka melihat perjalanan sejarah itu kalau masih manusia itu masih takut sama Tuhan, menurut mereka itu masih di tingkatan kayak terbelakang gitu. Jadi peradabannya masih peradaban yang terbelakang. Peradaban yang makin dewasa, mereka menurut mereka ya sekarang ini di mana manusia itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Nah, kita lihat kalau di dalam Islam kan pandangan kita tidak selalu yang datang belakangan itu pasti lebih baik daripada yang datang terdahulu gitu ya. Bahkan mungkin banyak yang datang belakangan ini juga lebih buruk daripada yang datang terdahulu gitu. Jadi pandangan Islam terhadap sejarah itu tidak selalu sama dengan pandangan Barat terhadap melihat perkembangan sejarah. Kalau mereka selalu harus berubah gitu. Kalau di dalam Islam tuh ada yang berubah, ada yang tetap, ada yang qat'i, ada yang zoni, ada yang jelas, ada yang bisa bergerak gitu penafsirannya. Nah ini, masyarakat modern itu lahir dari revolusi industri, di mana mereka menganggap masyarakat modern ini punya pandangan hidup yang industrialistik dan kapitalistik, mengumpulkan sebanyak mungkin modal. Makanya kita lihat orang kaya di dunia ini paling cuma berapa persen. Nah itulah kapitalisme itu seperti itu. Hedonistik, pola hidup konsumtif. Mengembangkan teknologi rekayasa untuk mengeksploitasi alam. Karena tadi manusia itu sudah berusaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap alam. Dia tidak lagi menempatkan alam pada posisi sebagai sesama ciptaan Tuhan. Karena dia juga tidak percaya sama Tuhan ya. Nah, seakan manusia itu bisa menciptakan, bisa merekayasa segala sesuatu. Kalau alamnya gini, kita akan gini. Kalau alamnya kalau kita kekurangan ini, kita akan mengambil dari mana gitu misalnya. Itulah mindset dari eksploitasi itu. Dan alam itu dianggap hanya sebagai hanya sebagai objek yang bisa diperlakukan seenaknya. Dan itu kan sangat bertentangan dengan pandangan hidup kita, pandangan alam kita sebagai seorang muslim gitu ya. Nah itu, yang paling mendasar mereka, manusia, itu hilang kesadaran akan batas eksistensi manusia. Manusia itu sepintar apapun, se-advance apapun teknologinya, itu pasti punya kelemahan gitu loh. Pasti punya kelemahan. Dan kalau kita tidak menyadari batas eksistensi manusia itu, kalau di dalam Islam, kalau kalian belajar 20 sifat tuh ya kan, sifat yang pertama itu sifat wujud ya. Nah, wujud itu kan ada tingkatan-tingkatan wujud kan. Nah, wujud itu eksistensi. Jadi ada tingkatan-tingkatan eksistensi. Eksistensi manusia itu di mana? Eksistensi Tuhan itu wajibul wujud. Jadi eksistensi Tuhan itu yang paling tinggi dan jauh lebih tinggi daripada eksistensi manusia, eksistensi alam. Semua eksistensi manusia dan alam ini tergantung oleh eksistensi Tuhan gitu. Nah, kalau kita hilang kesadaran akan batas eksistensi kita, manusia, nah semuanya itu akan pandangan kita terhadap alam, pandangan kita terhadap Tuhan, pandangan kita terhadap segala sesuatu itu juga akan berubah dalam baik dalam cara pikir kita dan akan berpengaruh pada tindakan-tindakan kita. Nah, manusia, alam, dan realitas transenden itu tidak berkait, dan orientasi spiritual menjadi orientasi materialistis. Kalau kita bisa menyimpulkan, itu peradaban Barat yang kita lihat itu, kalau saya bilang peradaban Barat itu bukan berarti peradaban yang ada di Barat saja, tapi peradaban
seluruh dunia yang sudah terpengaruh oleh mindset ini tadi, mindset masyarakat modern ini ya. Jadi walaupun kita di Indonesia, kalau mindset kita itu seperti ini melepaskan diri dari ketergantungan, ya itu berarti kita sudah dipengaruhi oleh mindset itu gitu. Nah, kalau kita lihat pergerakan mereka itu seperti ini. Kayak pendulum itu lari dari ekstremitas satu ke ekstremitas yang lain. Misalnya gini, ketika mereka antara individualisme misalnya dengan komunisme. Yang satu murni hak individu, yang satu di ujung bandul yang satu lagi itu murni hak komunal, nggak ada hak individu. Padahal kan kita kalau di dalam Islam kita tuh ada wasatiyah gitu loh, di tengah kita itu ya diakui hak individu itu diakui, tapi juga ada hak komunitas. Ada hak orang miskin di dalam harta kita. Tapi kita juga punya harta kita sendiri gitu loh. Nah, itulah pentingnya ada di tengah-tengah ini. Kalau Barat karena dia tidak menghilangkan petunjuk wahyu itu dari pemikirannya dan menggantungkan hanya pada pemikiran mereka sendiri, itu cenderungnya adalah dari ekstrim satu lari ke ekstrim yang lain. Nanti kalau mereka merasa yang ini keliru, dia akan lari lagi ke pemahaman yang benar-benar baru, yang benar-benar rejecting semua yang sudah ada di masa lalu gitu. Nah, itu contohnya. Lalu misalnya materialisme. Materialisme dilawan dengan spiritualisme. Spiritualisme yang menghilangkan segala segala keinginan syahwat manusia misalnya. Ini ditekan semua, ini ditiadakan misalnya ya. Di ujung pendulum yang satu ada materialisme. Oh ya udah yang kita butuhkan ya sudah. Ya yang ada di dunia ini gitu, materi-materi ini untuk mencari kebahagiaan itu ya ini saja. Kalau yang satunya benar-benar kayak melepaskan sama sekali dari dunia misalnya. Nah, kalau di dalam Islam kan kita ada jiwa hayawani, ada jiwa akali. Yang jiwa hayawani ini bukan dimatikan semuanya gitu ya, tapi dia harus berada di dalam naungan jiwa akali sehingga hawa nafsu itu dia tetap dipenuhi tapi dalam koridor yang dikontrol oleh jiwa akali kita. Nah, itu kita tuh sudah ada di sini gitu, sudah ada di pertengahan ini. Makanya kita agama Islam itu disebut agama yang wasatiyah itu tadi. Nah, entah kapan nanti ya kemungkinan dengan perjalanan pemikirannya ya kalau kita lihat misalnya banyak mu'alaf yang dia karena dia membaca Al-Quran, dia mengakui kebenarannya, bahkan banyak sekali orang Eropa itu yang sekarang menjadi reverse atau mu'alaf itu ya, kalau kita dengar ceritanya itu yang kita tuh nggak nyadar di Al-Quran ada itu tuh mereka bisa nyadar gitu loh. Nah itu kan mungkin pada satu titik mereka juga di Barat itu juga akan sampai pada titik sini gitu. Nah itu perkembangannya dari awal sampai sekarang. Yang kita lihat adalah kesimpulannya itu adalah ini, bahwa kalau ilmu pengetahuannya keliru itu mengakibatkan masyarakat itu bingung. Masyarakat itu mengalami kebingungan ya kayak kita sekarang era post-truth ya. Post-truth, pasca kebenaran. Kita itu bingung dan masyarakatnya jadi rusak gitu. Rusak itu ilmunya rusak. Kita seolah-olah kita membenarkan segala sesuatu tapi kita tidak mengakui segala sesuatu. Misalnya kita menganggap kita inginnya kayak ya bingung lah kita sekarang ini kita lihat satu kubu seolah-olah kubu yang lain ini selalu salah dan kubu kita selalu benar. Jadi kalau kubu kita bilang apapun ya ini selalu benar gitu. Itu era post-truth, siapa yang ngomong dulu gitu baru yang apapun yang diomongin itu selalu benar. Tapi kalau kita melihat secara adil, nah adil itu kan kombinasi antara objektivitas dan subjektivitas ya. Nah itu kita lihat
apa sih yang diomongin, benar nggak sih? Kalau benar kita ambil, kalau nggak benar ya kita pilah lah, kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang keliru, bukan sekedar berdasarkan kubu tadi. Nah, itulah confusion atau kebingungan yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Dan itu terjadi di banyak negara, bukan cuma di negara-negara negara-negara dunia ketiga lah ya katanya. Di negara maju pun ya seperti itu. Makanya sekarang itu eranya disebut era post-truth itu tadi. Terus selanjutnya ada loss of adab. Nah, loss of adab ini ya itu tadi, ketika masyarakat bingung, error, dia tidak tahu mana yang harusnya dihormati, mana yang harusnya diambil pendapatnya, tapi dia malah mengambil pendapat-pendapat dari misalnya kalau kita lebih cenderung misalnya yang mengambil pendapatnya artis daripada pendapatnya ulama gitu ya. Nah, berarti kan kita sudah ada confusion di dalam diri kita. Tapi artis yang itu bilang gitu kok, berarti ya nggak apa-apa gitu. Sedangkan misalnya ulama melarang gitu. Kita menempatkan ulama itu sudah misalnya sudah ketinggalan zaman misalnya. Nah, itu berarti di dalam keilmuan kita itu sudah ada false knowledge yang mengakibatkan kebingungan dan kerusakan itu tadi. Dan akhirnya ketika kita menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya, itulah yang disebut dengan loss of adab itu tadi. Dan loss of adab ini pada gilirannya akan menghasilkan corrupt leaders and scholars. Jadi ada ulama-ulama palsu dan ada pemimpin-pemimpin palsu. Termasuk di diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini kan pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita menjadi corrupt leaders, kita akan menempatkan hawa nafsu kita mengendalikan jiwa akali kita. Jiwa hayawani kita itu mengendalikan jiwa akali kita. Nah, ketika itu kita menjadi corrupt leaders ini. Dan leaders ini kan pada setiap tataran masyarakat ada ya, baik pemimpin komunitas, pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin negara, pemimpin dunia. Itu kalau dia keliru dalam ilmunya, maka dia akan menghasilkan kekeliruan juga di masyarakatnya ketika memimpin. Dan inilah yang dalam perjalanan hidup manusia dari awal sampai sekarang itu inilah yang menghasilkan the end of a civilization. Jadi peradabannya jadi runtuh karena tadi poin-poin ini tuh diikuti semua. Jadi menghasilkan the end of a civilization pada akhirnya. Nanti peradaban lain juga akan masuk lagi. Kan kejayaan itu dipergilirkan ya. Jadi misalnya dulu Muslim pernah berjaya, tapi kemudian karena tidak bisa memelihara nggak bisa kayak mempertahankan, bahkan keilmuan mulai tidak dihargai gitu ya, itu kita decline. Ada lagi peradaban lain naik lagi. Nah, kejayaan dan keruntuhan itu kan akan selalu dipergilirkan. Nah, itu jadi pembelajaran untuk kita orang-orang yang berpikir gitu. Tapi yang perlu kita pelajari adalah apa sih yang menyebabkan civilization ini itu bisa berakhir gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana peradaban Mesopotamia yang sebesar itu, peradaban Mesir yang sebesar itu, peradaban Romawi yang sebesar itu, kenapa dia bisa berakhir, kenapa dia bisa sampai di ujung titik kulminasi terendah dari civilization mereka gitu. Nah, ini sebagai penutup di dalam Quran surat Thaha ayat 128 ini dijelaskan, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak generasi sebelum mereka, ya sebelum kita-kita inilah ya, yang telah kami binasakan. Padahal mereka itu berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Jadi kalau kita lihat piramid, kalau kita lihat candi, kalau kita lihat bekas-bekas tempat peradaban, bekas-bekas peradaban dari masa lalu, apa yang bisa kita pikirkan gitu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa?
yaitu tadi kejayaan dan keruntuhan itu dipergilirkan supaya manusia itu berpikir bahwa manusia itu bukan apa tadi, bukanlah satu-satunya kekuatan yang paling apa ya, ya dia sendiri yang paling kuat, Superman gitu ya. Bukan dia yang eee, paling mengaturlah di dunia ini gitu. Ada ada Tuhan, ada Allah yang tadi, kekuasaannya manusia itu kekuasaannya nggak ada apa-apanya dan kekuasaan manusia itu kan hanya apa yang diizinkan Allah untuk di apa ya, diteteskan saja untuk manusia, tapi karena tetesan itu juga manusia bisa jadi sombong, tapi juga dia bisa berbuat kebaikan dengan, kekuatan yang diberikan itu tadi. Makanya kita punya konsep khalifah itu ya, manusia itu turun di bumi sebagai khalifah, khalifatu fil ard, khalifah di bumi, pemimpin di bumi kita, bukan perusak sebenarnya, itu. Jadi nanti kita akan lihat di pekan-pekan ke depan bagaimana peradaban itu mulai berjaya, dan bagaimana peradaban itu runtuh, dan apa pembelajaran buat kita di arsitektur. Nah, sekian materi dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, jangan langsung nyerah, karena ilmu itu kadang, ya kita itu hanya titik-titik dulu, kadang connecting the dots-nya tuh bisa jadi tahun depan atau 20 tahun lagi baru kita bisa menghubungkan, oh yang dulu pernah dikasih tahu guru saya tuh sebenarnya ini toh maksudnya. Jadi jangan jangan ditolak dulu, jangan males duluan, tapi ya kita ikuti saja sambil berharap Allah membukakan pintu ilmu pengetahuan kepada kita gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.